Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari di sini kami akan mempresentasikan tentang sikap kerja yang terdiri dari materi pengertian sikap kerja, komponen sikap, yang ketiga macam-macam sikap kerja, yang keempat peran nilai dalam pembentukan sikap, yang kelima proses pembentukan dan perubahan sikap, yang keenam sikap mempengaruhi perilaku, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Di sini langsung ke langsung ke pemateri pertama yaitu Nadia Hoironisa. Silakan Nadia. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sikap. Boleh di next slide-nya. Oke, sebelum ke sikap kerja, kita eh, harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sikap. Sikap itu merupakan suatu kecenderungan yang dapat dipelajari untuk memberikan respon baik secara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan gitu ya, berkaitan dengan objek tertentu. Nah, Sarwono juga mengungkapkan bahwa sikap adalah suatu istilah yang mengungkapkan perasaan seseorang baik senang, tidak senang atau biasa saja terhadap sesuatu. Nah, sesuatu ini atau objek ini dapat berupa orang, suatu kejadian, situasi atau suatu kelompok dan yang lainnya gitu. King juga mendefinisikan bahwa sikap adalah pendapat dan keyakinan seseorang terhadap orang lain, gagasan, ataupun objek. Nah, jadi memang sikap itu adalah respon kita terhadap sesuatu, entah menyenangkan, tidak menyenangkan, atau biasa saja. Nah, sikap kita bisa dikatakan positif apabila perasaan yang muncul terhadap objek tersebut adalah perasaan senang. Namun sebaliknya, sikap kita bisa dikatakan negatif apabila perasaan yang muncul terhadap sesuatu tersebut adalah tidak menyenangkan gitu. Itu bisa dikatakan sikap yang negatif. Nah, teman-teman, sebetulnya sikap itu dapat dipelajari dan dibentuk oleh pengalaman-pengalaman. Dan sikap juga itu sangat berpengaruh terhadap perilaku karena sikaplah yang memang menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara tertentu gitu ya. Contoh misalnya, aku berteman atau punya sahabat yang awalnya itu dekat banget, sikap aku positif terhadap dia. Tapi yang mana dia misalnya bohong ke saya, akhirnya apa ada konflik lah tertentu gitu. Pasti sikap saya terhadap dia itu pasti berbeda karena pengalaman-pengalaman itu gitu ya, pengalaman tidak mengenakan itu. Yang awalnya sikap saya positif terhadap dia, sekarang sikap saya jadi negatif terhadap dia gitu ya, karena dipengaruhi oleh pengalaman gitu. Nah, jadi dari pendapat yang tadi sudah saya sebutkan, dapat kita adalah kecil orang yang dipelajari untuk memberikan respon secara menyenangkan, tidak pun biasa saja terhadap suatu objek. Nah, begitupun terhadap dengan sikap kerja, teman-teman. Sikap kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan dan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh karyawan, di mana hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Gibson juga menjelaskan bahwa sikap kerja adalah sikap sebagai perasaan positif maupun negatif atau keadaan mental seseorang yang disiapkan secara khusus terhadap respon seseorang mengenai objek, orang, ataupun situasi gitu. Boleh di next? Nah, jadi sikap kerja karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu sangat menentukan berhasil tidaknya kehidupan pribadi atau karir. Nah, sikap kerja adalah kebutuhan dalam meniti karir, menata pola kehidupan pribadi, membangun kompetensi dirinya, membangun serta memberikan kehidupan sosial dan memberikan status atau identitas bagi dirinya. Nah, atas dasar itu, sikap kerja bisa disebut sebagai mental psikologi individu dalam bekerja. Sikap karyawan terhadap sebuah perusahaan itu dapat dilihat dari respon yang diberikan karyawan dalam bekerja, baik positif maupun negatif. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya sikap bekerja itu sangat menentukan karir, sangat menentukan karir kita di perusahaan tersebut. Kalau misalnya sikap kerja kita baik, positif dan sesuai gitu ya, maka itu akan menjadi pertimbangan lebih atau poin plus gitu ya bagi perusahaan. Bisa saja untuk menaikkan jabatan kita di perusahaan tersebut gitu ya, bisa menaikkan karir kita di perusahaan tersebut. Tapi berbanding terbalik atau sebaliknya jika sikap kerja kita negatif gitu. Kalau sikap kerja kita negatif ya sama perusahaan juga itu tidak akan terlalu dilirik gitu ya untuk naik jabatan gitu seperti itu teman-teman. Nah, untuk poin selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen sikap. Apa sih komponen sikap? Pertama, kita bahas dulu sikap. Sikap mencerminkan bagaimana kita mengalami sesuatu. Menurut Sarwono tahun 2010, setiap orang yang mempunyai sikap yang sama terhadap hal-hal yang sama lebih mudah bergabung dalam suatu kelompok dibandingkan orang-orang yang mempunyai sikap yang berbeda. Eh, dengan perbedaan ini bisa kita ambil sebagai contoh dari gimana sih kita menyukai genre musik. Kayak salah satunya yaitu genre musik jazz. Orang yang menyukai musik jazz lebih banyak ketimbang orang lebih banyak lebih gampang lebih mudah digabungkan ketimbang orang yang mungkin menyukai genre musik yang lain seperti itu. Terus adanya perbedaan antara sikap dan nilai-nilai dijelaskan dengan mempertimbangkan tiga komponen sikap, yaitu afektif, kognitif, dan behavioral. Namun perlu diketahui bahwa sikap umum seseorang terhadap orang lain atau sesuatu merupakan fungsi dari interaksi ketiga komponen tersebut. Dijelaskan oleh Robin and Judge tahun 2015. Saya akan menjelaskan tentang komponen kognitif. Komponen kognitif adalah opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap didasarkan pada keyakinan seseorang tentang fakta yang relevan yang terdapat pada sikap. Yang kedua adalah komponen afektif. Segmen ini atau perasaan ini atau emosional ini dari suatu sikap. Komponen ini berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang. Sikap yang didasarkan pada perasaan dan nilai seseorang daripada keyakinannya mengenai sifat dan sikap. Dan yang terakhir adalah komponen perilaku, di mana komponen ini menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang. Perilaku behavioral ini berhubungan dengan cenderungnya tingkah laku individu terbagi dari tindakan, perilaku, atau perilaku yang terlihat. Jadi komponen perilaku ini atau komponen behavioral ini dapat terlihat gitu. Next, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam sikap kerja. Eh, kan tadi sudah dijelaskannya oleh teman-teman saya. Nah, ada beberapa macam sikap kerja. Dalam bekerja, individu harus memiliki sikap karena sikap para pekerja terhadap pekerjaan menimbulkan evaluasi positif atau negatif. Mengenai aspek-aspek lingkungan kerja, menurut menurut Robbins and Judge ada beberapa contoh sikap kerja yang seharusnya dimiliki oleh para karyawan. Yang pertama ada job involvement. Involvement ini merupakan keterlibatan kerja, artinya adalah keterlibatan kerja yang mana eh, jadi karyawan teh tahu sejauh mana dia teh paham akan job-jobnya. Misalkan dia teh seorang HRD, dia teh harus tahu dia harus ngapain aja, apa aja yang harus dia lakuin. Setiap harinya dia teh harus tahu geningan pekerjaan dia teh apa gitu. Terus yang kedua ada organizational commitment. Menurut Wibowo 2013, komitmen organisasi berarti bahwa karyawan mengidentifikasi diri dengan organisasi tertentu dengan berkeinginan untuk tetap menjadi anggota. Jadi maksudnya tuh eh, sejauh mana karyawan ini teh mau jadi anggota perusahaan tersebut gitu loh. Komitmen dia teh apa? Nah, di sini di bagian kedua ini ada 3 macam. Yang pertama afektif. Komitmen afektif ini berkaitan dengan emosional. Jadi kalau misalkan si karyawannya ini eh, apa positif vibes gitu loh, moodnya teh selalu bagus kalau di kantor teh. Nah, dia teh bakalan ngerasa, oh aku teh di sini teh mood aku teh selalu baik, emosional aku teh selalu terkendali. Aku bakal tetap jadi anggota perusahaan ini. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada continue commitment. Continue commitment ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi seseorang mempertahankan keanggotaannya itu karena misalkan gajinya sangat memadai, sangat cukup gitu loh dengan kerjaan dia. Terus misalkan fasilitasnya juga enak. Nah, jadi dia tuh berpikir, ah, di sini gajinya udah besar, fasilitasnya juga menunjang banget. Jadi kalau misalkan aku keluar,
nanti kasihan keluarga aku, terus susah juga nyari perusahaan yang bisa enak kayak gini. Jadi dia teh memilih untuk tetap jadi anggota perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada normatif komitmen. Normatif komitmen ini berkaitan dengan etika atau moral. Jadi contohnya teh misalkan aku memberikan ide ke suatu perusahaan. Nah, kalau orang yang memiliki normatif komitmen ini, dia akan tetap berada di perusahaan tersebut untuk menjalankan ide tersebut. Karena kalau misalkan dia nggak punya normatif komitmen ini, dia teh akan kayak, aku teh tiba-tiba pengen pindah pekerjaan, dia teh pindah meninggalkan tanggung jawab dia. Padahal si ide ini teh sangat menjanjikan buat kemajuan perusahaan gitu loh. Kalau misalkan orang yang punya normatif komitmen mah dia akan bertahan sampai ada yang meneruskan ide tersebut gitu. Terus yang ketiga ada employee engagement atau keterlibatan karyawan. Maksudnya itu hubungan pribadi yang berkaitan dengan kepuasan dan semangat terhadap pekerjaan yang dilakukan. Karyawan memiliki sumber daya dan peluang untuk mempelajari keterampilan baru. Jadi di sini karyawan itu bagus beradaptasinya, interaksi sosialnya bagus. Jadi dia mau berinteraksi, mau bergaul dengan orang-orang yang ada di kantor, baik itu rekan kerjanya, manajernya atau staff-staff lainnya gitu loh. Terus dia juga mau untuk mengupgrade dirinya, dia mau uh, buat dia teh berkembang gitu loh. Jadi kan kalau misalkan orang-orang memiliki sikap kerja kayak gini kan itu pasti bakal menguntungkan perusahaannya juga karena mereka mempunyai tanggung jawab gitu loh. Terus kalau misalkan di perusahaan itu selain sikap kerja ini mereka tuh juga harus punya sikap yang positif kayak tidak menghakimi, terus bisa mengendalikan diri, terus bisa ngelihat situasi juga kayak gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran nilai dalam pembentukan sebuah sikap gitu. Jadi kan di sini pertama kita bahas dulu tentang apa maksud dari nilai. Nilai ini tuh merupakan sebuah hal yang penting dalam pembentukan sikap seorang individu. Nah, nilai ini itu merupakan keyakinan atau prinsip yang dipegang teguh oleh seseorang dan mempengaruhi perilakunya. Gitu. Nilai ini tuh dapat terbentuk melalui berbagai cara seperti dari pengalaman, pendidikan, serta budaya. Tentu kan pendidikan, pengalaman, serta budaya di lingkungan sekitarnya mungkin pasti membentuk sebuah sikap seseorang itu sendiri gitu. Nah, nilai ini tuh dapat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang dengan cara mempengaruhi cara pandang mereka terhadap suatu hal gitu. Misalnya seseorang yang memiliki nilai kejujuran atau cenderung bersikap jujur dalam berbagai situasi dan sebaliknya seseorang yang memiliki nilai ketidakjujuran akan cenderung bersikap tidak jujur dalam berbagai situasi gitu. Karena ya namanya nilai apa sikap itu kan uh, sangat mempengaruhi gitu cara pandang seseorang gitu kayak bagaimana dia bertindak atau bagaimana dia bersikap dalam suatu hal gitu. Nah, nilai ini juga merupakan eh, apa eh, apa dengan nilai ini tuh ya yang mempengaruhi juga dapat mempengaruhi emosi seseorang gitu. Misalnya kayak seseorang yang nggak memiliki nilai keadilan gitu cenderung pasti mudah marah gitu. Misalnya kalau bisa dia diperlakukan secara tidak adil. Nah, baliknya seseorang yang memang memiliki nilai keadilan atau misalnya kayak bisa bersikap sabar gitu, pasti kayak senang ya melakukan kayak yang sesuatu kayak adil gitu. Nah, si nilai ini tuh merupakan hal yang penting dalam sebuah pembentukan seseorang tentunya. Nah, itu dapat mempengaruhi cara pandang dan emosi seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Nah, jadi karena itu penting untuk memahami nilai-nilai yang kita miliki dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku kita sendiri. Oke, bisa di next. Nah,
Nah, di sini ada proses pembentukan dari sikap. Oke, di sini ada menurut Muklas, pembentukan sikap itu melibatkan tahapan yang berbeda. Proses belajar terjadi melalui pengalaman pribadi dengan tertentu, di mana keterhubungan dengan pengalaman lain menjadi sebuah kunci. Sebagian besar, sikap dibentuk melalui kombinasi pengalaman pribadi, asosiasi objek, dan proses belajar sosial. Pengalaman pribadi yang melibatkan kontak langsung dengan objek cenderung mempengaruhi komponen kognitif sikap. Terus asosiasi juga sebagai sebuah langkah kedua mengubah objek lama ke objek yang baru. Pembentukan sikap karyawan, misalnya pembentukan sikap karyawan baru. Nah, proses belajar sosial juga berperan penting dalam perubahan sikap, pembentukan sikap, di mana informasi dari orang lain itu tuh yang memiliki sikap tertentu terhadap objek dapat mempengaruhi dalam pembentukan sikap seseorang. Nah, proses pembentukan sikap ini tuh dimulai dari adanya stimulus, sesuatu yang dapat membangkitkan reaksi gitu. Stimulus ini tuh dapat berupa objek, peristiwa, atau orang dari sekitar kita gitu, yang memberikan stimulus pada diri kita gitu. Nah, setelah stimulus diterima oleh diri kita, maka kita itu akan memberikan penilaian terhadap stimulus tersebut gitu. Penilaian itu dapat berupa eh, positif atau negatif. Jika penilaiannya positif, maka sikap individu itu terhadap stimulus tersebut itu akan positif, dan berbanding sebaliknya jika stimulus yang diterima itu negatif, tentu akan berpengaruh kepada individu itu negatif juga gitu. Next slide. Nah, di sini ada proses dari perubahan sikap. Nah, jadi proses perubahan sikap ini itu dapat terjadi bertahap atau secara sekaligus gitu. Perubahan sikap yang terjadi secara bertahap biasanya terjadi ketika individu menerima informasi yang bertentangan dengan sikap yang dimiliki dirinya sendiri gitu. Perubahan sikap yang terjadi secara sekaligus itu apa biasanya terjadi ketika individu mengalami sesuatu peristiwa yang bertentangan dengan sikap yang dimilikinya gitu. Nah, proses perubahan sikap ini ada bagi melalui dua cara, yaitu ada penilaian sikap melalui persuasi. Perubahan sikap melalui persuasi ini itu ketika seorang individu menerima sebuah informasi baru yang bertentangan dengan sikap yang dimilikinya. Baru ini tuh dapat berupa fakta atau sebuah pendapat yang mempengaruhi penilaian individu terhadap suatu stimulus gitu. Nah, kemudian ada perubahan sikap melalui pengalaman secara langsung. Nah, perubahan sikap melalui pengalaman secara langsung ini itu ketika seorang individu mengalami suatu peristiwa yang bertentangan dengan sikap yang dimilikinya. Peristiwa ini tuh dapat atau pengalaman negatif. Pengalaman dapat ya sikap yang negatif tersebut gitu. Nah, eh, proses perubahan apa jadi proses pembentukan dan perubahan sikap ini itu merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, pengalaman, serta lingkungan di sekitar. Dan menurut Ahmad, ada 3 hal yang sangat penting dalam pembentukan sikap, yaitu ada dari media massa, kelompok sebaya, dan kelompok yang meliputi lembaga sosial, misalnya lembaga sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kerja, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada sikap mempengaruhi perilaku. Sikap manusia merupakan prediktor utama bagi perilaku atau tindakan sehari-hari. Meskipun terdapat faktor lain, yakni seperti lingkungan atau keyakinan individu. Hal ini berarti bahwa terkadang sikap dapat menentukan perilaku individu, namun terkadang sikap tidak tercermin dalam perilakunya. Mempertimbangkan segala dampak positif dan negatif dari suatu tindakan juga menentukan apakah sikap seseorang menjadi perilaku yang sebenarnya. Jadi maksudnya tuh memang sikap manusia itu ditentukan perilaku itu benar-benar ditentukan oleh sikap. Tetapi terkadang sikap itu nggak mencerminkan juga perilaku. Misalkan
sikap dia teh cuek. Tapi misalkan teh dia teh terkadang suka membantu orang lain. Kan seharusnya orang yang cuek mah yang guys cuek itu lempeng. Tapi karena dia berpikir bahwa tindakan yang bakal dia lakukan baik membantu orang lain, jadi dia tetap melakukan tindakan tersebut. Tetapi eh, kalau misalkan ada orang yang baik, dia teh mau ngebantu, tapi dia teh ngelihat kayaknya kalau aku ngebantu dia itu bukan suatu hal yang baik. Nah, dia teh gak akan melanjutkan tindakan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai sikap. Nah, sikap itu kan respon kita terhadap sesuatu, baik menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun biasa saja. Nah, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan biasa saja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku. Yang pertama itu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, pengalaman dan pemahaman pribadi mengenai suatu objek atau objek tertentu ini akan menghasilkan respon teman-teman, dan pemahaman itulah yang membentuk sikap seseorang. Contohnya seperti yang sudah tadi saya bahas di awal gitu. Terus yang kedua ada pengaruh orang penting. Nah, orang penting ini contohnya misalnya orang tua, sahabat, guru, dan yang lain sebagainya. Otomatis sikap yang kita munculkan itu akan disesuaikan. Nggak mungkin kan kita bersikap ke guru sama dengan kita bersikap ke sahabat kita gitu. Jadi itu yang memang disesuaikan gitu. Nah, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan. Nah, kalau pengaruh kebudayaan itu misalnya contohnya kita hidup di dalam budaya yang mendukung nilai-nilai agama. Nah, itu akan lebih mungkin membentuk sikap positif dalam diri kita terhadap nilai-nilai agama gitu. Terus selanjutnya ada media massa. Nah, ini teman-teman yang memang media massa ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku gitu ya. Contohnya misal radio, TV, majalah, koran, dan yang lain-lain. Informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang kita dengar, yang kita lihat gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi sikap kita. Makanya di media massa itu selalu banyak propaganda-propaganda, terus banyak buzzer-buzzer dan yang lain sebagainya gitu ya, untuk um, mencekoki atau memberikan kita informasi-informasi, dan informasi itulah yang memang akan sangat mempengaruhi perilaku kita gitu. Maka dari itu memang perlu untuk kita berpikir secara kritis supaya kita dapat memilih gitu ya info-info mana yang benar, mana yang hoax, dan yang lain sebagainya, dan untuk melindungi diri kita juga dari dampak informasi yang negatif gitu. Selanjutnya ada lembaga pendidikan dan lembaga agama. Nah, ini juga sama teman-teman, pendidikan agama yang diberikan gitu ya kepada seseorang atau individu itu akan lebih lebih mampu atau lebih mudah memberikan sikap positif di individu tersebut terhadap nilai-nilai tersebut gitu, terhadap nilai-nilai agama. Nah, selanjutnya ada faktor emosional. Setelah tadi kita membahas faktor yang mempengaruhi itu banyaknya dari eksternal gitu ya, seperti pengaruh kebudayaan, media massa, dan yang lainnya. Nah, ini sekarang dari faktor internal, yaitu faktor emosional, emosi yang ada dalam diri kita. Nah, terkadang sikap itu adalah pernyataan emosional atau semacam pelampiasan dari rasa frustasi yang kita miliki gitu ya. Misal kita sedang bad mood atau sedang frustasi atau sedang stres gitu ya, otomatis sikap yang kita munculkan itu akan berbeda gitu ya. Kadang objek tertentu juga biasa saja sebetulnya, tapi kalau misalnya emosi kita sedang tidak stabil, kita sedang frustasi, otomatis sikap kita yang muncul ke objek tersebut itu juga terkadang beda juga gitu ya, bisa jadi kayak lebih bete dan yang lain sebagainya gitu. Itu mungkin untuk faktor yang mempengaruhi sikap. Materi sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.